Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita pujikan firman-Mu, berkat Engkau beserta kami. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan ada di tempat yang maha tinggi. Kita mengangkat tangan kita berserah kepada-Nya, bahwa hanya Dialah satu-satunya penolong kita. Firman-Mu berkat Engkau beserta kami. Firman-Mu berkat Engkau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Baru Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkat Engkau besertaku. Firman-Mu berkat Engkau besertaku.
sangat luar biasa. Hingga malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan sebagian dari cerita-cerita firman. Kami berdoa Bapa, kiranya cerita daripada firman yang kami dengar malam hari ini dapat menjadi perubahan bagi hidup kami. Pekerjaan setan dan iblis yang mengganggu ibadah kami tolak dan hancurkan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Teman-teman yang di belakang bisa merapat sedikit ke depan. Baik, malam hari ini saya sangat bersyukur sekali karena Tuhan memberikan saya kesempatan yang sangat luar biasa. Untuk teman-teman juga bersyukur bisa diberikan nafas oleh Tuhan untuk bisa menikmati hadirat. Saya menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya saya yang berdiri saat ini, latar belakang saya bukan seorang pendeta atau ahli agama, namun satu hal yang saya percaya, kalau untuk kemuliaan nama Tuhan apapun akan terjadi. Jadi saya bisa berdiri di depan ini, saya minta itu suatu panggilan dari Tuhan. Saya mengawali cerita pada malam hari ini yang terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 9 yang sampai 10. Berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saya baca sekali lagi. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saya yang percaya firman Tuhan malam hari ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini merupakan suatu teguran kepada kita, karena Tuhan masih sayang kepada kita, masih menginginkan kita. Maka saya menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa tema kita bahwa perkataan adalah doa. Namun saya mencoba mendalami sebelumnya nas berkhotbah kita pada malam ini, di mana di ayat 9 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saya yakin percaya manusia pada dasarnya mendefinisikan mulut ini ada berbagai banyak fungsi. Tetapi sebenarnya firman Tuhan pada malam hari ini menjelaskan bahwa sesungguhnya mulut dan lidah itu satu paket yang fungsinya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Memang dalam ilmu biologi pada dasarnya fungsi mulut ini banyak, bisa tempat mengeluarkan yang keras dan memasukkan hal yang bisa dimakan, termasuk itu disebutkan diobek ya. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan pada malam hari ini, mulut itu cuma satu fungsinya, yaitu untuk memuji memuliakan namanya. Tidak ada yang lain selain daripada itu. Tetapi pada hari ini banyak yang salah menyalahgunakan mulut ini. Itu memang Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Di firman Tuhan malam hari ini, saya menggambarkan bahwa manusia selalu menggunakan mulut ini bukan karena keinginan Tuhan, tapi karena keinginan pribadinya. Tapi sesungguhnya kita menggunakan mulut ini buat keinginan Tuhan, bukan karena keinginan. Karena mulut ini diciptakan Tuhan sesempurna mungkin untuk menyampaikan hal-hal yang berkenan kepada-Nya. Tetapi hari ini masih banyak yang pada Tuhan sudah tahu terlebih dahulu sebenarnya. Saya membacakan di ayat yang 9 itu, dia berkata, dan dengan lidah kita manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Artinya mengutuk itu di luar konteks yang diinginkan Tuhan kepada kita. Jangan nanti kita terjebak sendiri. Ini juga ketika saya dalam firman Tuhan ini, memang saya sedikit tergelitik ketika saya membaca cuma sampai bisa di saya ayat yang ke-9 saja.
Ini juga kalau kita tidak mendalami firman Tuhan ini, bisa saja ini dipakai argumen-argumen ini buat orang yang berbeda dengan kita. Bisa saja kita mengatakan, oh apa Tuhan kalian itu? Buktinya dia membenarkan mengutuk manusia. Nah, sebenarnya dan itu artinya manusia itu bandel, artinya Tuhan itu sudah tahu terlebih dahulu bahwa manusia itu akan ada yang melanggar aturan yang diberikan Tuhan itu. Jadi jangan kita jadikan satu konteks itu di luar konteks yang namanya mengutuk manusia itu. Jadi ayat ini juga perlu kita ketahui bersama, biar kemudian ketika ada kita berargumen terhadap orang yang berbeda iman dengan kita, biar kita juga tidak terjebak dalam hal ini. Saya kembali mengatakan kepada teman-teman bahwa lidah dan murid ini satu paket yang tidak dapat terpisahkan. Jadi saya sudah membuat rumus sederhana, artinya perkataan ini sama dengan tindakan dan doa ini sebuah hubungan. Jadi mungkin teman-teman berkata, kenapa bisa jadi perkataan itu sama menjadi tindakan, bagaimana bisa doa itu menjadi hubungan? Saya coba ulas satu persatu. Saya berkata kepada teman-teman, perkataan itu hasil dari niat. Jadi ketika kita berkata, itu adalah merupakan sebuah tindakan yang kita keluarkan. Nah, doa itu bagaimana bisa menjadi hubungan dengan Tuhan. Saya berkata kepada teman-teman, ketika teman-teman berdoa, teman-teman berdoa kepada siapa? Berhubungan kepada siapa? Tentu berhubungan kepada Tuhan. Jadi apa yang mau saya katakan pada malam hari ini? Artinya tema kita pada malam hari ini sebenarnya tindakan kita itu selalu terhubung ke Tuhan. Makanya kita itu melalui firman Tuhan malam hari ini menegur kita kiranya dapat menjaga perkataan-perkataan kita, karena setiap perkataan-perkataan yang kita keluarkan Tuhan selalu dengar. Makanya saya katakan tadi doa itu hubungan. Jadi jangan teman-teman berkata nanti, oh saya lagi menghina Tuhan saya, Tuhan gak dengar. Oh tidak, Tuhan itu dengar. Yang namanya doa pasti Tuhan dengar. Yang namanya doa gak ada yang didengar, gak didengar Tuhan namanya doa. Berarti setiap tindakan kita pasti Tuhan dengar. Jadi mungkin saya ibaratkan tindakan ini saya ibaratkan sebagai anak dan orang tua. Saya mencontohkan, misalkan kita ini anak-anak Tuhan dan Bapa kita itu Tuhan Yesus. Nah misalkan anggap saja ada yang berbeda iman dengan kita, menghina kita, di situ ada orang tua kita didengar. Nah pertanyaan saya, siapa yang dulu marah di situ? Ketika kita mengucapkan hal ini, kita mengutuk, kita mencaci, siapa yang marah terlebih dahulu? Pasti Bapak kita, yaitu Tuhan Yesus. Oh mungkin teman-teman berkata, Tuhan kan di surga, kalau Bapak kita mungkin di dunia. Oh, saya katakan Tuhan dengar selera bunganya jatuh dari tubuh kita. Tuhan tahu, apalagi suara-suara yang kita keluarkan menghina, mencaci, Tuhan pasti dengar. Telinganya tajam. Jadi selama ini yang masih bermain mungkin berpikir, oh saya kalau berkata-kata itu bukan sama Tuhan, kok sama manusia. Apa kata firman Tuhan pada hari ini? Manusia itu selalu berupa Allah. Berarti ibaratnya ketika kita mengucapkan menghina sesama kita, mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, ibaratnya saya gambarkan Tuhan itu seperti ada lukisan Tuhan. Jadi kita itu ibaratnya mencoret-coret dan menginjak-injaknya. Ibaratnya seperti itu kalau kita lagi melakukan perkataan-perkataan kotor kepada sesama kita. Jadi jangan teman-teman yang ada di sini mengatakan, oh enggak, apa yang saya katakan ini bukan sama Tuhan, sama teman saya, sama saudara saya. Sebenarnya kalau kita lagi memaki itu, sama saja kita memaki kepada Tuhan. Karena setiap tindakan kita itu selalu terhubung kepada. Makanya saya katakan tadi, perkataan ini itu tindakan dan doa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Artinya setiap tindakan kita selalu terhubung ke Tuhan. Tetapi pertanyaannya sekarang,
Apakah juga setiap perkataan-perkataan yang baik yang kita perbuat itu, perkataan-perkataan yang benar kita perbuat itu, apakah sesungguhnya menjadi berkenan kepada Tuhan dan Tuhan jawab? Saya katakan tidak. Kalau Tuhan dengar, yes, Tuhan dengar. Tetapi apakah dia jawab setiap perkataan kita? Saya katakan tidak. Ini tema kita baru sangat menarik sekali. Ini satu paket kalimat yang tidak bisa terpisahkan. Di mana ada tindakan selalu ada doa. Jadi jangan juga teman-teman, ini sering terjadi terhadap anak-anak sekolah. Saya katakan saja saya mau jadi dosa 1, mau jadi dosa 1 umum, mau jadi ini, mau jadi itu. Tetapi dia berkata dalam hati dengan sering, saya katakan Tuhan jawab sendiri nanti. Saya katakan kepada saudara-saudara sedang berkaya sebenarnya. Jangan berkata nanti dengan sudah berkata baik, sudah sering berdoa, sudah sering memuji memuliakan nama Tuhan, tiap kali di gereja bersorak-sorai kepada Tuhan. Jadi teman-teman juga berkata, saya sudah didengar Tuhan kok. Saya pasti didengar apapun yang mau saya katakan Tuhan dengar. Tetapi apakah ada tindakan saudara-saudara tadi? Ketika sekedar berkata, apakah Tuhan dengar? Ingat, Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Kalau kita mungkin berbohong kepada teman-teman, ya bisa. Tetapi Tuhan itu tidak bisa kita bohong. Jangan teman-teman berkata, saya mau jadi dosa 1, tapi tindakan teman-teman itu tidak ada. Itu tidak menjadi perkataan yang menjadi doa buat teman-teman. Tapi perkataan yang menjadi doa itu sebenarnya apa? Ketika ada tindakan dan reaksi dari kita. Ketika muncul perkataan dibarengi dengan tindakan yang terhubung kepada Tuhan, baru Tuhan dengar. Misalkan teman-teman berkata tadi, saya mau jadi juara 1. Oke, teman-teman berdoa kepada Tuhan, artinya Tuhan mendengar dan teman-teman juga membaca. Kalau teman-teman nggak belajar, bagaimana Tuhan dengar itu doa teman-teman semua? Nggak bisa itu. Artinya kalau bahasa Inggrisnya every action always connecting our God. Benar ya? Setiap tindakan selalu kepada Tuhan. Jadi jangan saudara berkata-kata saja, tapi ini sering terjadi ke teman-teman yang lagi ada hubungan spesial, sering dirayu dengan perkataan-perkataan yang manis. Ada banyak saya dengar, baru pacaran saya sudah panggil papa mama, dia berpikir dengan dia berkata terus-terusan papa mama, dia merasa suatu saat pacarnya itu akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Orang itu enggak sebenarnya. Kalau memang benar-benar yang kamu inginkan, kau dibutuhkan tindakan. Datang ke rumah, bilang sama orang tuanya, baru Tuhan jawab doa. Kalau sekedar buat action saja, nggak ada perbuatan yang nyata, itu nggak bisa. Tapi Tuhan juga mau katakan pada malam hari ini, manusia ini sekarang saya bilang pintar memanipulasi. Barangnya kalau orang-orang munafik itu kalau berkata-kata mungkin bisa saja termasuk saya, bisa saja kalau di gereja saya berkata ini tentang firman Tuhan, tapi perbuatan di luar. Jadi apa yang mau saya gambarkan pada malam hari ini kepada teman-teman? Setiap perkataan kita ini mari kita jaga. Karena setiap perkataan yang kita ucap, kalimat yang kita ucap selalu didengar Tuhan. Kalau kepada manusia tadi, kalau mungkin tema ini tadi di depannya nggak ada doa ya, mungkin masih bisa. Tapi ini masalahnya setiap perkataan kita selalu kepada Tuhan. Sekarang Anda mengatakan memuji-muji mengatakan nama Tuhan, minggu depan mati-mati atau di luar mati-mati. Bagaimana? Sementara Tuhan mengatakan tadi cuma 1. Apa dikatakannya di ayat yang ke-9? Dari mulut yang 1 dia nggak membenarkan yang doa. Saya sudah katakan tadi, mengutuk itu di luar konteks yang Tuhan kehendaki. Tetapi masih ada yang melanggar, Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Ibaratnya peraturan di sekolah. Kenapa guru memberikan peraturan di sekolah? Karena dia sudah tahu bahwa masih ada masih siswa-siswi yang masih melanggar. Tetapi ketika kita melanggar hari ini,
apa yang terjadi? Berdampak pada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Makanya di tema berkata lalu artinya kiranya seperti ketika kita berdoa, kiranya seperti itu kita berkata-kata. Apakah ketika kita berdoa, apakah kita mewakili kepada Tuhan? Ada yang menggombak ketika berdoa kepada Tuhan? Tidak ada. Jadi sebenarnya malam hari ini menyadarkan saya, kaum pria dan kaum wanita menyadarkan saya sebenarnya. Kenapa kalau selama ini sebenarnya kalau tiap berdoa itu wanita itu selalu suaranya lepas berdoa kepada Tuhan? Itu sebenarnya karena mulut mereka itu sudah mereka jaga, tidak diperoleh dengan hal-hal. Kalau laki-laki, sebenarnya laki-laki ini sadar diri sebenarnya, makanya mereka mengecilkan suara karena mulut ini sudah diperoleh dengan hal yang tidak baik, merokok termasuk. Bagaimana Tuhan mau dengar doa kita sementara mulut kita saja ini sudah tidak suci? Bagaimana Tuhan mau dengar doa kita? Kita saja yang tidak suka dengan seorang perokok, kita pun tidak mau dekat-dekat di sampingnya. Tetapi wanita yang kepada malam hari ini tidak sadar sebenarnya suara wanita ini sering membuat telinga Tuhan itu terganggu. Nggak sadar, mereka seakan percaya diri saja dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang cerai walaupun menyakiti sebenarnya. Jadi saya tema malam ini sangat berguna untuk saya dan teman-teman semua. Jadi buat teman-teman cowok, kebetulan saya bukan seorang perokok, saya himbau, saya mengajak teman-teman, apalagi di firman Tuhan, ini teguran Tuhan kepada kita. Jangan coba-coba merokok, karena apapun yang kamu doakan ketika mulut ini sudah dipotongi dengan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, engkau jadikan mulut ini jadi tanda pemotor, maka Tuhan tidak mau dengar doa. Percaya dia kepada Tuhan. Jadi perkataan itu dibarengi dengan tindakan yang konkret, tidak sekedar berbicara, tidak sekedar menggunakan Tuhan, tetapi dibutuhkan tindakan-tindakan yang nyata. Maka malam hari ini saya sangat bersyukur karena Tuhan kasih saya kesempatan untuk bercerita tentang tema ini. Ini sangat menarik tema ini. Ketika kita bisa mengambil tema ini, kita perbuat di dalam kehidupan kita, saya akan percaya nama Tuhan termuliakan, nama Tuhan tertinggikan dengan setiap perkataan kita. Karena perkataan kita ini, itu gambaran dari kepribadian kita sesungguhnya. Tapi itu mungkin juga teman-teman berkata, terkadang perkataan yang benar ini banyak orang membenci. Misalkan apa? Misalkan di sekolah kita ditanya murah program nyontek kawan ini, ketika kita mau mengatakan yang sebenarnya, otomatis kita dibenci. Itu yang sering terjadi. Sehingga apa yang terjadi dalam hal ini? Kita salah mempersepsikan bahwa seakan-akan teman itu lebih penting dari Tuhan. Sesungguhnya ketika kita berkata berbohong, hati Tuhan yang tersakiti. Teman-teman mungkin loh, teman-teman yang sudah kita bangun lagi, tapi siapa yang sudah kita uruskan? Tuhan. Tapi saya katakan kepada teman-teman dulu, kalau memang ada hal-hal yang baik, ada hal yang benar yang perlu kita sampaikan, perlu kita katakan, jangan kita batasi, kita sampaikan, jangan takut dibenci. Sesungguhnya itu adalah sedang meneladani perbuatan Tuhan. Tuhan disalibkan kenapa? Apa karena dia berkata betul? Bukan. Dia disalibkan karena memberitakan kebenaran firman-Nya. Jadi saya mau katakan jangan takut dibenci hanya karena melakukan perkataan-perkataan yang benar. Kalau saudara merasa dikucilkan, terlalu banyak saudara katakan. Ayo saja dibuang oleh anaknya. Masa kita yang cuma dikucilkan karena kebenaran kita takut? Jadi kalau saudara sudah berkata dengan sesungguhnya, berkata dengan sebenarnya, jangan takut, Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Suatu saat Dia akan mengangkat derajat kamu yang berkata kata benar ini. Jadi teman-teman,
firman Tuhan kita malam hari ini sungguh luar biasa. Kalau selalu kita renungi hal ini, saya yakin percaya pemuda-pemuda gereja Amin, termasuk saya, orang-orang benar di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya dari mana sesungguhnya dosa? Dari hati turun keluar dari mulut, itulah sebenarnya yang menggambarkan. Jadi teman-teman mari sadar diri, jangan pernah mengulang-ulang lagi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau selama ini kita sering merendahkan orang lewat perkataan, udah stop lah. Kita katakan yang benar dan kita berbuat. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak begitu berkenan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kita sudah ditutup tetapi kita tidak menjaga, maka habis hidup kita. Tuhan itu kalau marah sekali. Tapi saya juga mau katakan kepada teman-teman, harus membedakan antara perkataan amarah dengan perkataan kotor. Jangan juga teman-teman dengan mendengar cerita saya malam hari ini, ketika ada orang tua di rumah mau marah, teman-teman menganggap, oh kamu sudah langgar yang diharapkan Tuhan. Saya katakan itu tidak. Amarah itu bisa juga jadi berkat. Ketika orang tua marah mengatakan itu berhenti apa, apakah itu menjadi perkataan yang kotor? Tidak. Itu menjadi berkat buat saudara-saudara. Jangan juga nanti menjadikan ayat firman Tuhan ini menjadi kendali saudara untuk membantah orang tua. Itu juga salah juga saudara. Amarah itu bisa menjadi berkat. Itu dibenarkan. Jangan kalau orang tua cuma marah, Tuhan Yesus saja. Dia bertindak. Bagaimana ketika orang jualan di rumah di gereja? Dia bertindak. Bukan cuma mulutnya lagi berbicara. Jadi masih mending kalau orang tua, kalau perkataannya saja yang keras. Kita harus membedakan itu juga. Amin. Jadi saya yakin percaya yang saya ceritakan malam hari ini singkat tetapi sungguh bermanfaat bagi saya dan buat teman-teman semua. Tentu hal-hal yang singkat ini saya yakin percaya itu bisa langsung kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tidak menjadi hanya pendengar-pendengar setia. Maka saya harap dengan firman Tuhan kita pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kita dan Tuhan dengar setiap perkataan kita. Bagaimana cara memurnikan terlebih dahulu hati kita ini. Ketika hati ini lagi jenuh, lagi banyak masalah, makanya saya yang percaya perkataan yang keluar itu pasti perkataan-perkataan yang bisa saja menghina. Ini sering terjadi kepada anak yang bermasalah. Apalagi kalau lagi ada masalah hubungan spesial, pasti cuma saja dipanggil. Bukan lagi mau dijawabnya, tapi mau diberitakan kami mau memanggil dia. Jadi apa yang terutama kita bersihkan dulu hati dan pikiran kita. Ketika itu akarnya sebenarnya. Ketika hati kita sudah benar-benar bersih, saya percaya setiap perkataan kita itu pasti hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan juga teman-teman berkata, kalau begitu saya harus pintar berkata-kata, tetapi kalau masalah action, tidak apa-apa. Enggak, harus satu paket itu benar-benar kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mau dilanjutkan lagi atau kita cukup? Saya pikir kita cukupkan saja. Saya percaya ketika ini untuk bulan Ramadan pasti dapat tertanda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu dan cerita-Mu yang singkat ini. Ini cerita-Mu yang sangat berguna dalam kehidupan kami, sangat berguna untuk menuntun kehidupan kami setiap hari. Kami mohon Bapa,
Kiranya teguran-teguran lewat firman Tuhan pada malam dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Tidak hanya seorang yang menjadi pintar berkata-kata, tetapi pintar juga dalam bertindak. Karena setiap tindakan kami yang baik, kami akan percaya Engkau selalu benar. Kami mohon Bapak kiranya lewat firman Tuhan malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kami, sehingga perkataan-perkataan kami dapat menjadi kemuliaan nama. Dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan syukur. Amin. Kami kembali ke rumah.